Seorang anak berusia 4 tahun mengalami patah tulang paha, cedera yang bisa mengakhiri impian siapapun. Tapi, dengan dukungan seorang ayah yang rela mengorbankan segalanya, anak itu bangkit, tumbuh tanpa sorotan, tanpa janji-janji manis dari media. Bertahun-tahun kemudian, ia mencetak gol di final Liga Champions, menjadi juara dunia, dan membawa negaranya meraih gelar setelah 42 tahun penantian. Ini bukan kisah tentang keberuntungan. Ini adalah cerita tentang David Villa, sosok yang membuktikan bahwa kerja keras, ketekunan, dan keberanian bisa mengubah segalanya. David Villa Sanchez lahir di Rangreo, Spanyol, 3 Desember 1981. Pada usia 4 tahun, ketika David kecil sedang bermain bola, seorang anak jatuh menimpanya dan mematahkan tulang pahanya. Ini adalah cedera yang sangat serius karena tulang paha adalah tulang terbesar dan terkuat di tubuh manusia. Setelah dilarikan ke rumah sakit, dokter memberikan 2 pilihan. Pertama, menjalani operasi agar rasa sakitnya cepat hilang. Tapi ada resiko besar kakinya akan menjadi tidak seimbang, satu lebih pendek dari yang lain, sehingga pergerakannya terbatas dan ia akan pincang seumur hidup. Atau pilihan kedua, kakinya dipasangi gips dari pergelangan kaki sampai ke pinggul, dan David harus melewati berbulan-bulan tanpa bisa bergerak sama sekali dalam rasa sakit luar biasa. Tapi ada harapan besar ia bisa pulih total. Ayahnya adalah seorang penambang. Setiap hari ia turun sejauh 900 meter ke perut bumi, menghancurkan kesehatannya demi anak-anaknya. Sepak bola adalah cinta sejatinya, dan sejak David lahir, ia sudah memimpikan anaknya menjadi pesepak bola. Jadi hari itu, ia memilih jalan yang lebih berat untuk David. Dan apapun penderitaannya, pada akhirnya pilihan itu terbukti benar. Setelah 6 bulan dalam gips, David tidak hanya sembuh total, tapi terapi fisik yang dijalani bersama ayahnya membuatnya jadi ambidextrous, di mana kaki kanan dan kaki kiri menjadi sama kuat. Ini adalah sebuah berkah yang datang dari suatu musibah. Ayahnya rela bekerja lebih lama di tambang hanya agar diizinkan pulang sedikit lebih awal setelah makan siang, supaya bisa membantu David menjalani terapi. Suatu hari, David mengenang, "Kau bisa melihat betapa rusaknya tubuh ayahku. Mungkin punggungnya lebih sakit daripada kakiku, tapi dia akan melakukan apapun untukku. Bahkan jika harus bekerja lebih lama di tambang, dia tidak pernah absen dari latihan-latihan kecilku." Dan itu bahkan bukan satu-satunya momen di mana ayahnya menyelamatkan karirnya. Di usia 14 tahun, David berselisih dengan pelatihnya dan akhirnya duduk di bangku cadangan sepanjang musim. Ia mulai berkata bahwa sudah waktunya menyerah, bahwa semua ini sia-sia. Tapi ketika melihat ayahnya yang terus mendukung, David merasa tidak sanggup menghancurkan hatinya dengan menyerah begitu saja. Dan tak lama kemudian, meski peluangnya kecil, ia berhasil menarik perhatian pemandu bakat dari Sporting Gijon. Meski begitu, karir Villa tidak pernah berjalan mulus. Selalu ada rintangan baru menunggunya. Kali ini datang dari ibunya sendiri. Jika ayahnya begitu mencintai sepak bola, sang ibu justru sebaliknya. Saat Villa mulai magang sebagai tukang listrik, ia mulai merasa harus memilih antara mimpi dan realitas. Ibunya tidak menyetujui jalan sepak bola, tapi David kemudian mengejutkannya dengan satu permintaan. "Beri waktu aku 2 tahun. Kalau aku belum masuk tim utama saat itu, aku akan berhenti main bola selamanya." Sekitar 700 hari kemudian, di tahun 2001, waktu yang ia tunggu akhirnya datang juga. Di tengah ribuan penonton di tribun, sang ibu, Dorita, menangis haru melihat anaknya yang ditolak oleh Real Oviedo karena dianggap terlalu pendek untuk jadi striker, kini menjalani debutnya di Segunda Division. Meski masih ada yang meragukan kemampuannya, ada satu hal disepakati semua orang, yakni etos kerja Villa jauh di atas rata-rata. Dan Villa pasti akan dengan mudah mengakui bahwa semua itu berkat didikan ayahnya. Villa tidak menyia-nyiakan kesempatan. Di 2 musim penuh pertamanya bersama Sporting Gijon, ia langsung mencetak masing-masing 20 gol dan nyaris menjadi top skor Liga di kedua musim itu. Ia tampak ditakdirkan untuk membawa timnya promosi ke La Liga. Tapi ketika klub mulai kesulitan keuangan, mereka tidak punya pilihan selain menjual bintang mudanya.
Villa pun akhirnya pindah ke Real Zaragoza di musim panas 2003 dengan mahar sebesar 2,7 juta euro. Villa kini tampil di level tertinggi dan langsung menunjukkan bahwa menghentikannya bukan hal yang mudah. Di musim perdananya di La Liga 2003-2004, ia mencetak 17 gol dan bersaing di papan atas daftar pencetak gol bersama talenta muda lainnya seperti Fernando Torres dan Samuel Eto'o. Ia bahkan sempat mencetak 4 gol dalam waktu satu pertandingan melawan Sevilla, sesuatu yang mengejutkan banyak orang. Tapi yang membuatnya berbeda adalah penampilan terbaiknya di musim itu justru bukan di Liga. Di ajang Copa del Rey, ia langsung tampil luar biasa sejak awal, mencetak gol di 2 ronde pertama. Lalu saat menghadapi Barcelona di Camp Nou, masuk sebagai pemain pengganti di babak kedua. Villa mencetak satu-satunya gol dalam pertandingan itu dan membawa Zaragoza meraih kemenangan legendaris. Setelah melalui 3 hasil imbang berturut-turut, Zaragoza berhasil lolos ke final, dan ini adalah ujian paling berat. Lawan terakhir mereka adalah Real Madrid, Los Galacticos yang berkuat oleh Beckham, Zidane, Figo, dan peluang untuk menang sangatlah kecil. Tapi faktanya, saat jeda babak pertama, Zaragoza unggul dan pencetak golnya adalah anak muda yang kini dikenal dengan nama David Maravilla. Meski kemudian Zaragoza harus bermain dengan 10 orang dan kebobolan, mereka berhasil mencetak gol di perpanjangan waktu dan merebut trofi dari tangan Real Madrid. Itu adalah trofi pertama Villa, sekaligus memastikan bahwa Zaragoza akan tampil di UEFA Cup musim berikutnya. Dan itu juga menegaskan bahwa David adalah bakat muda terbaik Spanyol saat itu. Ingat, itu adalah musim pertama Zaragoza kembali ke La Liga. Apa yang mereka capai benar-benar luar biasa. Sayangnya, di musim 2004-2005, masalah keuangan kembali menghantui. Tanpa dukungan dana yang memadai, Zaragoza kesulitan mempertahankan performa mereka. Meskipun nyaris lolos ke perempat final UEFA Cup, pada akhir musim, Villa kembali masuk daftar jual. Pemain lain dengan pencapaian seperti itu mungkin sudah ditarik oleh klub-klub top Eropa. Tapi Villa tidak pernah mendapat sorotan media dan pemasaran seperti talenta muda lainnya. Yang ia miliki hanyalah dukungan suara para fans yang meneriakan namanya. Dan di musim panas 2005, Valencia memutuskan untuk melego bakat mudanya tersebut. Lewat transfer senilai 12 juta euro, dimulailah babak baru dalam perjalanan karir David Villa. Memasuki musim 2005-2006, setelah gagal di ajang Intertoto Cup, Villa memulai karirnya di Valencia dengan gemilang, mencetak 27 gol dalam satu musim. Itu menjadi musim debut paling sukses dalam sejarah klub, termasuk 2 gol di Camp Nou, gol kemenangan di Bernabeu, dan hat-trick ke gawang Bilbao. Meski usianya sudah 24 tahun, akhirnya David Villa resmi telah keluar dari bayang-bayang liga domestik. Kini ia menjadi sorotan dan cahaya itu akan semakin terang karena 27 golnya memastikan Valencia mendapat tiket ke Liga Champions musim berikutnya. Musim itu juga menandai momen besar lain, panggilan pertamanya ke Piala Dunia. Villa menjalani debutnya dengan mencetak 2 gol dan Spanyol menutup fase grup tanpa kekalahan. Tapi kemudian mereka bertemu Perancis yang dipimpin Zinedine Zidane. Di menit ke-28, secara mengejutkan, pelatih Luis Aragonés menunjuk David Villa, bukan Raul, bukan Torres, untuk mengambil penalti. Itu adalah momen paling menegangkan dalam hidupnya, dan Villa berhasil mengkonversinya menjadi gol. Sayangnya, itu belum cukup. Perancis membalas dengan 3 gol dan menyingkirkan Spanyol. Sudah 42 tahun sejak terakhir kali Spanyol mengangkat trofi, dan Villa menjadikan itu sebagai misi hidupnya, membawa negaranya kembali berjaya. Musim berikutnya, 2006-2007, ia berduet dengan Morientes, dan musim itu mengubah pandangan banyak orang tentang sepak bola. Villa bukan striker biasa, bahkan musim itu ia hanya mencetak 15 gol di Liga. Tapi seperti yang dikatakan Johan Cruyff, dia bukan hanya ada untuk menyelesaikan serangan. Villa selalu menjadi pemain paling cerdas di sepertiga akhir lapangan. Ia sering melakukan gerakan pura-pura untuk menarik bek menjauh dari Morientes, memberi ruang bagi rekannya untuk mencetak gol. Ia bahkan begitu sering mengirim assist hingga menjadi top assist di Liga musim itu. Dan lebih dari itu, Villa juga mampu turun ke posisi lain sesuai kebutuhan tim.
Kemampuan-kemampuan inilah yang membawanya mencatat 7 kontribusi gol dalam 9 pertandingan Liga Champions tahun itu, sebelum akhirnya tersingkir di perempat final oleh Chelsea lewat gol menit akhir dari Michael Essien. Tapi lebih dari semua itu, performa luar biasa Villa membuat Luis Aragonés mengambil keputusan yang sangat berat. Saat menghadapi kebangkitan sepak bola modern Spanyol, Aragonés melihat bahwa kualitas Villa lebih cocok untuk masa depan tim. Ia pun mengambil resiko besar dengan mencoret Raul González, pencetak gol terbanyak sepanjang masa Spanyol saat itu, demi memberi tempat utama kepada Villa yang bahkan mewarisi nomor punggung legendaris milik Raul, yakni nomor 7. Bagi banyak orang, ini adalah keputusan yang dianggap keterlaluan, tapi Villa akhirnya membuktikan bahwa mereka semua salah. Musim 2007-2008, banyak yang berharap Valencia bisa melaju lebih jauh berkat para pemain muda berbakat seperti David Silva dan Juan Mata. Tapi kenyataannya, mereka justru finish di peringkat 10 klasemen. Satu-satunya hal positif dari musim itu adalah keberhasilan mereka menjuarai Copa del Rey. Namun di musim panas, datanglah kesempatan besar bagi Villa, Euro 2008. Selama babak kualifikasi, ia sudah menjadi top skor tim. Dan saat turnamen dimulai, Villa membuka dengan hat-trick saat Spanyol menang 4-1 atas Rusia. Langsung membuat ekspektasi terhadapnya melonjak tinggi. Lalu di laga berikutnya, ia mencetak gol penentu kemenangan di menit akhir. Dan bisa dibayangkan betapa gila euforia publik terhadap dirinya saat itu. Villa diistirahatkan pada laga terakhir fase grup, lalu kembali tampil saat melawan Italia di babak perempat final. Di laga yang berakhir imbang dan dilanjutkan ke adu penalti, menjadi penendang pertama dan berhasil membuka keunggulan untuk Spanyol. Namun di semifinal melawan Rusia, ia harus ditarik keluar karena cedera paha. Sayangnya, cedera itu membuat Villa absen di final. Meski begitu, menyaksikan Spanyol akhirnya meraih trofi internasional pertama mereka setelah penantian panjang pasti menjadi momen luar biasa. Apalagi Villa tetap keluar sebagai top skor turnamen. Ia mencetak gol-gol penting, memimpin lini depan, dan menjadi simbol perubahan generasi bagi La Roja. Dalam 2 musim terakhirnya bersama Valencia, Villa justru tampil dalam performa terbaik sepanjang karirnya. Klub sempat kembali menjadi penantang gelar meskipun pada akhirnya tidak meraih banyak trofi. Tapi satu hal yang semakin jelas, pengaruh Villa tak tergantikan. Selama 5 tahun ia membela Valencia, hanya Samuel Eto'o yang mencetak lebih banyak gol darinya. Dan bahkan Eto'o hanya unggul tipis. Padahal ia bermain untuk tim yang jauh lebih kuat dan jauh lebih fokus pada urusan mencetak gol. Semua orang bisa melihatnya dengan jelas. David Villa adalah sosok striker modern yang sempurna. Dan kalian tahu siapa lagi yang menyadari itu? Pep Guardiola. Pada musim panas 2010, ia mengajukan tawaran sebesar 40 juta euro untuk mendatangkan Villa ke Barcelona. Meski Villa sebenarnya tidak suka meninggalkan klubnya, ia akhirnya harus pergi demi membantu menyelamatkan keuangan Valencia yang tengah bermasalah. Apapun alasannya, dunia akhirnya akan menyaksikan seperti apa jadinya David Villa jika bermain di salah satu tim terbaik dalam sejarah sepak bola. Ini adalah momen yang sudah lama ditunggu-tunggu. Villa kini berusia 28 tahun, tapi sebelum itu masih ada satu hal lagi yang akan menjadikannya legenda sepak bola Spanyol selamanya. Ya, selamat datang di Piala Dunia 2010. Setelah kemenangan di Euro 2008, harapan rakyat Spanyol melambung tinggi. Tapi semuanya seketika runtuh saat mereka kalah di laga pembuka melawan Swiss 1-0. Dan 5 pertandingan berikutnya bisa saja berakhir tragis juga kalau bukan karena David Villa yang tampil sebagai penyelamat dengan cara yang hampir belum pernah dilakukan siapapun sebelumnya. Laga kedua, Spanyol menang 2-0 atas Honduras, di mana 2 gol tersebut dicetak oleh Villa. Kemudian melawan Chili yang bisa saja menyingkirkan Spanyol di fase grup. Namun Villa kembali jadi penentu lewat 1 gol dan 1 assist, membawa tim Matador menang 2-1. Di babak gugur, tekanannya semakin tinggi, tapi Villa tetap tenang. Ia mencetak satu-satunya gol saat melawan Portugal, lalu mengulanginya lagi saat menghadapi Paraguay. Spanyol pun lolos ke semifinal, dan semua gol mereka, baik dicetak atau diumpankan, ada jejak Villa di dalamnya.
Setelah itu, Villa sedikit meredam perannya di depan, tapi sundulan telat dari Puyol membawa mereka ke final, dan gol bersejarah dari Iniesta memastikan gelar juara dunia pertama Spanyol. 10 tahun setelah debut profesionalnya, kedua orang tuanya masih setia duduk di tribun. Jika dulu ibunya yang menangis, kali ini sang ayah tak kuasa menahan air mata. Setelah puluhan tahun mendampingi dari bawah tanah tambang sampai Stadion Megah Afrika Selatan, momen itu akhirnya tiba. Anaknya jadi juara dunia. Tak sampai di situ, Villa juga menjadi top skor turnamen. Meskipun secara resmi sepatu emas diberikan kepada Thomas Müller dan bola emas jatuh ke tangan Forlan, tidak ada yang meragukan bahwa Villa tampil sebagai salah satu pemain terbaik sepanjang sejarah Piala Dunia. Seperti kata Mourinho, mereka boleh membawa bolanya pulang, saya bawa 3 poin. Atau dalam kasus ini, trofi Piala Dunia. Kemudian datang babak baru bersama Barcelona. Di musim 2010-2011, Villa langsung cocok dengan tim dan tampil sangat bagus. Ia hampir meraih 3 gelar sekaligus di musim pertamanya. Sayangnya, gelar terakhir, Copa del Rey, gagal didapat karena Real Madrid menang lewat gol terkenal dari Cristiano Ronaldo. Namun, memenangkan Liga Champions musim itu tetap menjadi pencapaian besar dalam karir David Villa. Sebelumnya, ia memang sudah mengkoleksi 3 trofi di level klub. Jadi, mengangkat si kuping besar adalah momen yang sangat berarti. Apalagi ia turut mencetak gol indah di partai final. Tapi sebesar apapun potensi yang terlihat dari kiprahnya di Barcelona, musim keduanya justru menjadi titik balik yang pahit. Di pertandingan musim kedua, saat berlaga di Piala Dunia antar klub, semuanya berubah drastis. Villa mengalami patah tulang betis. Awalnya terdengar buruk, tapi kemudian semua orang menyadari bahwa kondisinya jauh lebih parah dari yang diduga. Ia harus absen selama 8 bulan penuh, waktu yang sangat panjang. Dan itu berarti ia harus melewatkan Euro 2012. Sungguh menyakitkan, mengingat betapa penting perannya dalam keberhasilan Spanyol di turnamen-turnamen sebelumnya. Saat akhirnya kembali ke lapangan, Villa datang dengan sangat membara, ingin membuktikan bahwa cedera itu tidak akan mengakhiri kisahnya. Tapi musim itu, ia justru lebih sering menghangatkan bangku cadangan. Jelas, terasa ada sesuatu yang direncanakan di belakang layar, dan seolah kepergiannya hanya tinggal menunggu waktu. Bagaimana tidak, Villa hampir selalu mencetak gol setiap kali dimainkan. Namun tetap saja, ia jarang diberi kesempatan penuh. Sebagai gambaran, di akhir musim itu, Villa mencatat 16 gol dan 8 assist. Luar biasa, mengingat ia hanya bermain 90 menit dalam 9 pertandingan. Ia mencetak kontribusi gol setiap 94 menit, tapi tetap tidak mengubah keputusan klub. Lalu datanglah Neymar, dan begitu bintang muda Brasil itu resmi bergabung di musim panas 2013, Villa pun dilepas ke Atletico Madrid dengan harga yang sangat murah, hanya 5,1 juta euro. Semuanya menjadi jelas, rencana itu sudah disiapkan sejak lama. Masa keemasannya sudah lewat, David Villa tidak tenggelam dalam rasa kecewa. Ia bergabung dengan Atletico Madrid dengan satu tujuan besar, melakukan hal yang dianggap mustahil, menjuarai La Liga. Sejak awal musim 2013-2014, ia langsung unjuk gigi. Gol pertamanya datang saat melawan Barcelona, seolah menjadi awal dari balas dendam. Sepanjang musim, Villa tampil di saat-saat paling krusial, menyelamatkan poin ketika timnya hampir kalah, dan tibalah hari terakhir Liga. Atletico harus bertandang ke Camp Nou menghadapi Barcelona. Jika Barca menang, mereka juara, tapi jika imbang atau kalah, Atletico yang akan mengangkat trofi. Barca unggul lebih dulu lewat gol Alexis Sanchez, tapi Atletico membalas dengan cara klasik mereka, sundulan Diego Godin dari sepak pojok. Skor akhir 1-1 dan Atletico resmi menjadi juara Liga, tepat di kandang lama Villa sendiri. Rasanya tidak ada balas dendam yang lebih manis dari itu. Di musim yang sama, Atletico juga melaju hingga final Liga Champions, pencapaian terbaik mereka sepanjang sejarah. Sayangnya, mimpi itu sirna saat Sergio Ramos mencetak gol di masa injury time, memaksa pertandingan berlanjut ke extra time. Sebuah akhir yang pahit bagi David Villa di musim terakhirnya di sepak bola Eropa. Untuk menutup karirnya, Villa sempat bermain sebentar di Melbourne City, lalu pindah ke New York City.
Di saat banyak pemain hanya menjadikan liga itu sendiri sebagai tempat jalan santai dan mencari bayaran besar, Villa justru tampil total. Ia tak peduli apakah tekanannya besar atau tidak. Sepak bola tetap berarti segalanya. Ia bermain dengan sepenuh hati di setiap pertandingan. Dalam 4 tahun, ia mencetak 80 gol dan meninggalkan jejak yang tidak terlupakan. Setelah 1 musim terakhir di Vissel Kobe bersama Andres Iniesta, Villa akhirnya gantung sepatu pada tahun 2020. Ia menutup karirnya dengan total 438 gol, termasuk 59 gol hanya dari 98 pertandingan bersama timnas Spanyol, menjadikannya pencetak gol terbanyak dalam sejarah negaranya. Dah, terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.